Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasana. Di sini saya melanjutkan materi dari teman saya dan saya mengambil topik mengenai sosialisasi tentang pandemi corona atau COVID-19. Tujuannya agar masyarakat atau semua orang kita berhati-hati dengan virus COVID-19 ini. Pentingnya kesadaran masyarakat tentang virus ini gitu. Yang terakhir, mengedukasi tentang bahaya virus corona atau COVID-19. Penyakit corona atau COVID-19 menular disebabkan oleh virus baru yang belum teridentifikasi pada manusia. Virus ini menyerang pernafasan dengan gejala batuk, pilek, kayak flu biasa lah, demam gitu. Dan virus ini beda dengan virus yang lainnya. Mungkin kalau virus yang lainnya gejalanya hampir sama ya, tapi kalau ini tuh gejalanya beda karena dia menyerang pernafasan kita, sedangkan kita itu hidup dengan pernafasan kan. Kalau nggak ada nafas ya assalamualaikum, meninggal. Bagaimana kita melindungi diri kita? Dengan secara rutin mencuci tangan. Jadi kita sering-sering cuci tangan dan jangan menghindari sentuhan pada wajah. Jadi tangan kita nggak tahu nih habis megang apa, apalagi perempuan sering banget deh megang muka, kita sering banget goreng-goreng muka, benerin jilbab, benerin rambut, gitu deh. Terus secara umum penyebaran corona menurut WHO, virus corona menular melalui yang telah terinfeksi corona. Penyakit dapat mudah menyebar melalui tetesan kecil dari hidung, mulut, ketika bersin atau batuk, bahkan sedang ngobrol sama kayak gini atau kalau teman-teman yang lain bisa aja tersebar, karena kan kita ngomong kadang-kadang muncrat gitu kan, terlalu seneng jadi muncrat tuh. Untuk mencegah tertularnya corona menurut WHO, yang pertama adalah cuci tangan sesering mungkin menggunakan air dengan sabun atau bahan yang mengandung alkohol. Jadi kita harus mencuci tangan menggunakan sabun dan atau yang mengandung alkohol biar kita bersih kan. Kita nggak tahu, kita kebiasaan kita tuh kayak habis dari mana terus kita makan lupa kalau cuci tangan. Sekarang biasakan cuci tangan karena kita nggak tahu virus jahat, tidak terlihat tapi jahat. Canda. 2. Terapkan social distancing minimal 1 meter dari orang lain. Jadi kita jaga jarak ke teman-teman kita, bukan jaga jarak kita musuhan, tapi kayak jaga jarak kita kayak ngomongnya tuh agak jauh, karena kan kita kalau ngomong suka muncrat gitu, kita nggak tahu itu dia ngomong tuh ada kuahnya kan, itu bahaya. Apalagi kalau kita muncrat terus kita elap atau kita nggak bersihin lagi, itu bisa virus itu tersebar dari situ. Makanya kita harus jaga jarak sama teman kita atau orang lain gitu kan, menghindari itu. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan kita. Tangan kita seringkali menyentuh permukaan dan virus mungkin nempel di sana. Kita nggak tahu nih, sumpah ya, di tangan benar-benar kayak usil, emang nempel di mana-mana, di sana sini gitu. Setelah terkontaminasi, virus pindah ke mata, hidung, muka. Nah di situ virus bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah perlahan-lahan tuh virus bakal masuk ke dalam tubuh kita gitu kan. Yang keempat, melakukan aturan bersin dengan benar. Kayak bersin tuh ada bersin batuk tuh ada etikanya, setahu gua gitu kan. Selalu menutup mulut dan hidung dengan siku. Jadi kalau kecil gitu kan pakainya begini, atau enggak pakai sapu tangan ataupun menggunakan tisu. Apabila menggunakan tisu itu segera dibuang, karena kalau tidak dibuang segera itu virus masih ada di situ, jadi dia akan menyebar kemana-mana. Yang kelima, jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas, segera berobat. Atau
telepon sekarang kan sudah ada itu kan call centernya COVID-19, tanya gejalanya, terus ini kira-kira gimana ya alangkah baiknya, dan alangkah baiknya tetap di rumah jika tidak merasa sehat. Jangan kelayaban, jangan suka nongkrong-nongkrong nggak jelas. Jika mengalami demam, batuk, susah nafas, bantuan medis ikuti tuh arahannya otoritas kesehatan setempat, kayak deket kita ke puskesmas atau pelayanan masyarakat yang banyak mengedukasi tentang virus ini. Sekarang kan udah banyak kan tuh. Terus ada hal yang wajib selalu kita lakukan saat ini untuk memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19, yaitu yang pertama, jika tidak mempunyai keperluan yang tidak terlalu penting, untuk tetap di rumah saja. Hal ini penting karena mungkin saja kita nggak tahu nih memiliki gejala corona, namun bila kita jadi kita malah mengantar untuk keluarga kita gitu. Kita nggak tahu nih, kita nggak punya gejala apa tadinya nih, kita sehat aja ya, sehat aja, terus tiba-tiba kita keluar nih main, terus kita main nongkrong, terus kita nggak tahu nih teman kita tuh ternyata udah punya gejala, udah punya terjangkit virus, tapi dia karena imun dia kuat, jadi tuh imun dia kuat, dia nggak merasa dia sakit, tapi dia tuh udah terjangkit ada virus corona, tapi dia malah menyebarkan ke kita, dan kita bawa ke rumah, dan udah deh keluarga kita bisa jadi mudah-mudahan sih enggak ya kita semua. Terus yang kedua, melakukan karantina mandiri jika tubuh merasa udah mulai ada gejala-gejala yang mirip gitu dengan gejala corona. Mendingan di rumah, udah di rumah, dan itu kan masa karantina 14 hari. Udah lakukan 14 hari, jangan keluar rumah. Karena virus tuh akan kemungkinan besar terjangkit lagi tuh lebih besar, karena kita udah sembuh nih, terus kita nggak menjaga kehidupan kita, masih keluaran lagi, itu virus tuh bisa terjangkit lagi, bisa numbuh lagi, bisa menyebar lagi di dalam tubuh kita. Jadi kalau udah merasa kita udah sembuh gitu atau udah sehat, udah lebih baik sembuh total dulu, bener-bener total, udah istirahat aja, jangan kemana-mana gitu kan. Itu karena bener deh, virus tuh bisa tumbuh lagi gitu kan. Yang tiga, selalu menjaga kesehatan. Cucilah tangan menggunakan air dan sabun sebelum atau sesudah beraktivitas di dalam ruangan ataupun di ruangan. Terus tingkatkan imun tubuh dengan cara makan makanan yang bergizi cukup dan olahraga dan berjemur di pagi hari. Jadi sebelum kita beraktivitas, kita tuh cuci tangan sebelum keluar rumah atau mana, kita cuci tangan. Terus setelah kita keluar, habis dari luar, kita balik ke rumah, segera cuci tangan dan bersihkan badan kita, bersih gitu kan. Kita nggak tahu lagi tuh, ingat, kita nggak tahu nih kita bawa penyakit apa enggak tuh dari luar, karena di luar kan banyak banget kan, banyak orang di luar, kita satu orang pulang ke rumah kita malah membawa penyakit, bawa petaka sih sebenarnya, bahaya banget. Dan makan makanan yang bergizi, sering-sering minum vitamin, sering olahraga, sering berjemur, itu tuh penting, karena virus ini nggak kuat sama namanya panas gitu. Yang keempat, disarankan untuk selalu membersihkan media barang yang terus cara pembersihannya menggunakan alkohol atau seperti hand sanitizer gitu kan, kita sejenis itu deh gitu. Karena kita sering menggunakan handphone nih, setiap harinya kita menggunakan, dan kita nggak tahu nih
sampai lupa kita bersihin handphone, padahal tingkat kuman dan virus tuh terjangkit tuh banyaknya tuh di handphone, di tangan kita nih sering megang, mana-mana megang. Nah itu bahaya banget. Makanya sering-sering bersihin handphone, komputer, laptop, dan lain-lain yang sering kita gunakan gitu kan. Yang kelima, gunakan selalu masker jika hendak keluar. Jika dari luar sampai rumah, jangan menyentuh barang apapun. Jadi kita udah sampai rumah, jangan nyentuh apa-apa. Jangan apalagi tidur-tiduran dulu gitu, lekas cepet-cepet gitu, maksudnya ganti baju, bersihin pakaian, kalau enggak ganti semua pakaian, terus mandi. Kalau nggak bisa mandi atau nggak bisa mandi, kita cuci tangan gitu, cuci muka, ganti baju, semuanya di tubuh kita ganti semuanya gitu. Kesimpulannya, jagalah kesehatan. Tadi yang saya bilang, sering-sering cuci tangan, setiap habis dari luar langsung ganti baju, mandi gitu. Jangan keseringan nongkrong, ngumpul-ngumpul. Mungkin kalian semua di rumah bete gitu kan, bete banget, misalnya nih diliburin dari sekolah, kerjaan gitu kan, bete, emang udah bete misalnya seminggu, udah selalu santai-santai aja, chill, lama-lama kok bete gitu kan, mau keluar, mau nongkrong, mau ketemu temen, kangen, please udah ya. Sama gue juga kayak gitu, tapi gue menghindari buat hal kayak gituan, karena gue sayang sama keluarga gue, teman-teman gue, soalnya kita nggak tahu kita sebenarnya ada virus nggak yang tadi saya bilangin. Di tubuh kita mungkin kemungkinan ada virus, tapi imun kita tuh terlalu kuat nih, terlalu kuat banget, jadi kita nggak ngerasa gejala apapun, dan imun kita tuh mati tuh, virus tuh nggak bisa nyerang tubuh kita, tapi virus itu masih ada. Bisa aja saya ketemu kalian nih, tapi ternyata kalian yang kena, gila. Itu menurut gue parah sih, kayak ya ampun, jahat banget, itu kejahatan yang gak pernah kelihatan sih, kata gue sih kayak gitu aja ya. Jadi buat teman-teman semua, semoga ini semua berlalu, terus tetap jaga kesehatan, ingat sayangin diri kita, sayangin orang lain, karena kita nggak tahu nih, kita bener deh, jujur gue sedih banget kalau ngeliat orang yang masih nongkrong gitu kan, main-main. Ya Allah ya, orang yang di rumah sakit sampai meninggal ibaratnya ya gitu, dia aja sampai keluarganya tuh nggak sampai ngelihat dia tak akhir tuh di sana tuh gimana gitu. Kita yang masih hidup tolonglah gitulah. Sumpah sedih kayak gini, miris, apalagi ngeliat Indonesia kayak gini, di luar juga kayak gini. Soalnya karena di yang kayak gini tuh bukan di Indonesia aja, karena semuanya udah nurutin apa kata pemerintah, karena itu baik, kalau baik buat kita maupun semuanya gitu, dan kebaikan kita semua. Dah gitu aja ya, sekian dari sosialisasi saya. Semoga ada yang masuk dari kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah atau saya grogi atau banyak bercanda. Di sini saya menyampaikan aja gitu kan, topik saya membawa. Mungkin ini ada keresahan juga dari saya buat ke teman-teman saya gitu kan. Jadi udah segitu aja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih buat yang udah nonton. Sehat-sehat ya, tetap di rumah. Semoga ini semua berlalu secepat mungkin. Jangan lupa jaga kebersihan, kesehatannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.